Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini di media sosial beberapa waktu yang lalu Anda baca, Ustaz, Anda lihat-lihat browsing ini kayaknya ada istilah rasmani, Ustaz. Iya. Jadi di sana tuh istilahnya ada kita umat Islam ini dihimbau untuk mengambil secara bersama-sama dana di bank tuh, sehingga supaya perekonomian ini goncang sehingga pemerintah bisa mengikuti apa kemauan sebagian masyarakat. Ini bagaimana menurut syariatnya, Ustaz? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Terus terang, fitnah itu biasanya nampak pertama kali menyilaukan, kemudian menyenangkan, lalu menggiurkan. Sekarang orang yang mengajak itu, apakah dia berpikir kolektif untuk kemaslahatan bangsa, ataukah hanya untuk kesenangan kelompoknya atau pribadinya? Karena ajakan tersebut kalau ingin memprotes bank konvensional supaya menjadi syariah, kenapa baru sekarang digulirkan? Kalau ingin memprotes penista agama, terutama Al-Quran ini, dijadikan tersangka sudah. Kemudian kalau yang dimaksudkan adalah ingin menciptakan fitnah, maka para ulama mengatakan, al-fitnatu na'imatun, la'anallahu man aiqadhaha. Jadi fitnah itu barang tidur, tertidur. Sekarang alhamdulillah, hidup secara umum normal. Kondisi ekonomi ada guncangan-guncangan tapi masih bisa jalan. Siapa yang membangkitkan, menghidupkan, membangunkan, maka Allah mengutuknya. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Karena pada akhirnya ajakan tersebut maksudnya apa? Ya, ini kan gini, Ustaz. Ini ada latar belakang, Ustaz. Iya. Yang waktu demo yang pertama itu, Ustaz. Iya. Sudah masyarakat muslim secara yang berdemo saat itu mengharapkan, dan kita semua mungkin muslim mengharapkan supaya penista agama ini dijadikan tersangka dan ditahan. Iya. Nah, tapi memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi tidak ada penahanan atau apa, Ustaz. Nah, sebagian umat muslim mengajak supaya pemerintah itu memperhatikan gitu, dengan cara mungkin kalau demo lagi takut kerusuhan atau apa, jadi menggunakan sistem cara ekonomi untuk jadi perhatian pemerintah, memperhatikan gitu loh, Ustaz. Itu sebenarnya mungkin tujuannya secara. Iya. Kita harus berbicara di samping aksi yang efektif, kita juga harus normatif. Ya. Jelas kalau demo tidak normatif, banyak maslahat-maslahat agama yang dikorbankan, banyak maslahat-maslahat dan kepentingan umum akan menjadi tidak stabil. Solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ijtihad dan ketetapan para ulama, ketika kita menghadapi masalah apapun, termasuk fitnah-fitnah yang terkait dengan penistaan agama Al-Quran ini, baik dari muslim itu sendiri dan non-muslim, adalah secara ideal memang dia harus dihukum mati kalau ada imam muslim dan memang hakimnya mahkamahnya syariah. Tapi akhirnya kita mendapati perkara yang realita di mana sekarang penista ini berada di Indonesia yang belum mungkin untuk ditegakkan itu. Maka sebagai seorang muslim hendaknya menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Dan alhamdulillah sudah diproses, cuma tunggu waktu. Adapun kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pihak berwajib, pihak berwenang, kita sebagai orang luar tidak tahu. Yakin mereka secara muslim nuraninya anti, benci, tidak senang Al-Quran itu dinistakan. Tetapi benturan-benturan yang mengitari dia membawa dia itu mungkin terkesan lambat, terkesan tidak mau menyelesaikan, terkesan dia tarik ulur. Dengan demikian,
kita sebagai seorang muslim harus mengembalikan kepada akar. Akar permasalahan menghadapi fitnah, para ulama kan memberikan solusi pertama al-i'tisam bil kitab was sunnah. Berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah. Rasulullah SAW jelas mengatakan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullah wa sunnati. Cara berpegang teguh tersebut kita pelajari dengan baik, kemudian kita imani, lalu kita amalkan di dalam tataran realita. Inilah yang kita harus lakukan. Rasulullah SAW juga mengatakan, taraktukum alal mithlil bayda layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Setelah aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidaklah seorang itu melenceng darinya, pasti binasa dan hancur. Kita sekarang sadar sesadar-sadarnya bahwa umat ini masih jauh dari panggang terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kajian-kajian masih sangat minim. Masjid-masjid itu sepi loh. Dan yang tidak kalah pentingnya, pemahaman manusia, pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran dan Sunnah mungkin juga yang tercebur, yang ikut di dalam demo tersebut masih sangat jauh pemahamannya terhadap Alkitab wa Sunnah. Dan kalau kita lihat Ustaz, kemungkinan akibat dari Rasmani nanti ini Ustaz, jelas perekonomian negara kita pasti goncang Ustaz. Iya, pasti. Termasuk Menteri Keuangan pun wanti-wanti kalau itu jangan sampai terjadi gitu Ustaz. Iya, pasti. Kita telah ketahui memang ini dibaca oleh ashabul fitan, pelaku-pelaku fitnah yang membuat aksi lebih daripada tujuan awal. Jadi kalau Rasmani ini sampai dilakukan, penarikan uang besar-besaran dilakukan, kita semua rugi. Kita harus tahu penghuni terbesar negara ini siapa? Muslim. Ketika negara ini kolablah juga Muslim. Ketika hancur itu ekonomi, hancurlah Muslim. Kita jangan hanya berpikir parsial. Ratusan ribu, bahkan jutaan loh umat Islam yang menjadi pengusaha. Kalau terjadi guncang ekonomi, maka guncang juga usaha mereka. Ya, yang lebih bahaya lagi adalah UKM. UKM yang sangat menderita di dalam kondisi seperti ini. Adapun mereka-mereka yang jadikan target pengusaha-pengusaha kakap, usahanya udah mapan di luar negeri. Mau ditarik kayak apapun, dia nggak ngaruh. Bahkan dia inginkan itu. Kalau nanti sampai terjadi kolab, mungkin kita tidak bisa menguasai dan tujuan kita juga hanya sekedar anget-anget tai ayam, nanti dimanfaatkan komunis seperti tahun 1965. Ini yang harus dibaca, dipahami oleh teman-teman kita yang ingin melakukan itu. Kenapa? Karena inilah sebetulnya yang diinginkan oleh komunis. Komunis itu hanya bisa bergejolak, komunis itu hanya bisa laku kalau negara itu guncang ekonominya. Bahkan kalau dulu itu sampai paceklik, kekeringan berbulan-bulan sampai hampir 2 tahun. Nah, dia aksi di situ. Dia mencoba untuk menggulirkan provokasi-provokasinya kepada orang-orang awam, kepada wong cilik, kepada petani. Dari situ akidahnya dia akan kena. Bukan malah mereka condong kepada kita. Malah nanti menjadi benturan, lagi-lagi yang rugi pasti kita. Dan kita harus pahami bahwa negeri ini dibangun oleh orang Islam. Dan sampai hari ini mayoritas umat Islam. Dan kalau terjadi apapun, yang untung juga umat Islam, yang kalau rugi, yang rugi juga umat Islam. Ini harus kita pahami. Dan yang ikut aksi itu dan yang tidak ikut, masih banyak yang tidak ikut. Di sini ada bangsa kurang lebih, ada rakyat kurang lebih 240 juta. Taruhlah umat Islamnya 200 juta. Ini ada 200 juta yang ikut demo, umpamanya 55 juta yang ditargetkan, atau menarik uang besar-besaran itu 5 juta. Ini 200 juta ini mau diapain mereka? Anaknya butuh sekolah, keluarganya butuh berobat yang sedang sakit, ekonominya mungkin, terlepas dari halal haram. Mereka sedang menggunakan permodalan bank
yang kalau seandainya terjadi kolab, hancurlah rumah tangga dia. Ini yang harus kita baca secara makro. Jadi jangan sekarang ini kepentingan saya. Jangan sekarang berpikir kelompok saya. Jangan berpikir hanya parsial puas. Kalau nanti terjadi kolab dan akhirnya si fulan, si A yang menistakan Al-Quran itu akhirnya ditangkap, dipenjarakan. Oke, itu maslahat. Tapi di sana ada maslahat. Bahkan madarat. Sementara kaidah fikih mengatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah ini harusnya dipahami oleh mereka-mereka, terutama tokoh-tokoh yang ingin menggulirkan isu aksi tersebut. Wallahualam. Jadi menurut antum sebaiknya jangan terjadi. Iya. Sekarang bagaimana umat ini kita sadarkan bahwa bank itu haram. Lewat tafaqquh fiddin. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dan min asratis sa'ah kata Rasulullah SAW ayurfa'al ilmu wa yaksurul jahal. Diangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Kalau umat itu sadar dengan sendirinya, dia menyimpan di bank-bank syariah. Dengan sendirinya orang Islam ini akan kuat, sadar bahwa yang tersangka seperti itu mau diapain. Sekarang ini kesadaran minim. Dari sekian ratus juta, mereka yang punya pemahaman, semangat untuk menghukum penista Al-Quran berapa? Nah, untuk menuju kesadaran kolektif yang mayoritas ini butuh lewat tafaqquh fiddin. Nah itu. Nah juga yang juga harus kita pahamkan kepada teman-teman semua. Sekarang setelah tafaqquh fiddin, kita harus paham tipu muslihat musuh. Ini kita harus membaca dan rata-rata rekayasa dan berbagai macam cara-cara mereka untuk melumpuhkan umat Islam di sini sangat rapi. Nggak kebaca. Jangan-jangan kita ini melakukan aksi menjadi bagian lingkaran dari rencana mereka. Ini yang berbahaya. Karena seperti yang telah ditegaskan oleh Panglima ya, Besar TNI mengatakan bahwa di sana ada kekuatan asing yang mau menghancurkan negara Indonesia. Mereka berkepentingan negara ini hancur, kolab. Nah inilah yang harus diketahui oleh semua teman-teman. Nah juga yang paling penting sekarang bagi teman-teman dan bagi kita semua, coba mencari benang merahnya perkara ini. Mencoba untuk mencari cara-cara yang elegan, mencari cara-cara formula yang bagus untuk melakukan perlawanan-perlawanan kepada gerakan-gerakan mereka, aksi-aksi mereka yang sangat terstruktur, masif, dan sistematik. Ya kita harus balas. Kan kita pedang lawan pedang, pemikiran lawan pemikiran, strategi kita lawan strategi. Contoh aja pertanyaan. Apakah teman-teman yang mengajak Rasmani ini penarikan uang besar-besaran pernah nggak berpikir bersama keumatan lewat wadahnya MUI konstitusional ya, melakukan rencana strategi 50 tahun umat Islam untuk supaya eksis umat ini menjadi bangsa yang bermartabat, menjadi bangsa yang mandiri, dan umat Islam tetap memimpin mengendalikan negara ini. Ini yang harus dilakukan. Toh yayasan kalau kita bikinkan renstra bagus, lembaga begitu juga kalau bisa kita ini di dalam melakukan itu semua, ini lebih bermanfaat. Skupnya diluaskan. Iya betul. Itu Wallahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.